Shalom, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu atas kami Tuhan di hari ini. Kami ada karena berkat Tuhan. Dan saat ini kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berbicara sesuai dengan mau-Mu untuk kami umat-Mu. Dan berkatilah firman-Mu di hari ini. Inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini tema firman Tuhan di hari ini, saya memberikan tema dengan judul Berkat Tuhan, Blessing of God. Mari kita buka dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Mari kita bacakan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, tema kita saat ini sekali lagi ialah berkat Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 2, kata berkat dalam bahasa Ibrani itu adalah berakah. Berakah. Dan dalam bahasa Inggris blessing, yang berarti blessing itu berkat, prosperity, kemakmuran, gift, hadiah atau kado. Jadi siapa di sini tidak mau mendapatkan berkat? Amin. Semua orang mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pasti ingin diberkati. Apalagi kita yang sudah memiliki Tuhan yang benar, pasti akan diberkati Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 2, yang akan diberkati Tuhan ialah mereka yang mendengarkan suara Tuhan. Kita banyak tahu tentang Alkitab. Dan saat ini saya akan berikan contoh di Alkitab. Siapa-siapa saja tokoh yang diberkati Tuhan karena mendengarkan suara Tuhan. Di sini saya bahas ada Abraham. Abraham diberkati Tuhan. Bukan hanya Abraham, tapi keturunannya diberkati oleh Tuhan. Mengapa Abraham diberkati Tuhan? Kita sudah tahu karena dia percaya dan taat dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua ialah Daud. Daud diberkati Tuhan karena mendengarkan suara Tuhan. Salomo juga adalah raja yang paling diberkati di Israel karena dia juga mendengarkan suara Tuhan. Jadi dalam Alkitab ini kita lihat siapa yang mau dengar-dengaran pasti diberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah yang taat kepada firman Tuhan, tapi terkutuklah yang tidak taat kepada firman Tuhan. Contoh tokoh Alkitab yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya bahas di sini Yunus. Yunus tidak diberkati Tuhan karena kepala batu. Tidak dengar-dengar kepada Tuhan. Tuhan suruh ke kota A, dia mau ke kota B. Tuhan suruh ke Nineveh, dia mau ke Tarsis. Ini contoh anak Tuhan yang kepala batu. Kita lihat kita Yunus. Tuhan meluaskan ada ikan besar memakan Yunus, tapi puji Tuhan dia bertobat. Contoh yang kedua, Simson. Simson adalah tipe yang tidak taat kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata kepada Simson, jangan menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita semua tahu kisah Simson. Dia menyukai Delila, mencintai Delila. Tapi akhirnya apa? Karena tidak taat akan Tuhan, dia tidak diberkati. Akhirnya Simson dihukum oleh Filistin, bahkan dia meninggal. Tapi puji Tuhan, dia ada bertobat. Dan saya percaya pertobatannya di akhir pasti didengarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan berkat kepada kita yang mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan sangat tahu berkat apa yang cocok buat kita. Banyak orang melihat berkat jasmani itu tanda diberkati. Jangan salah. Firman Tuhan bilang lebih baik berkat rohani daripada jasmani. Tapi apakah kita tidak butuh berkat jasmani? Pasti butuh dong. Kalau tidak ada uang, tidak boleh makan. Tapi apakah uang adalah segalanya? Tanda diberkati Tuhan? Belum tentu. Banyak orang yang kaya, tapi kita lihat tidak bahagia. Banyak orang yang punya jabatan tinggi,
tapi korupsi. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang akan memberikan kita kebahagiaan. Berkat rohani terutama. Rohani sangat penting, berkat rohani sangat penting. Jasmani juga penting, tapi rohani paling penting. Kadang-kala kalau banyak orang merasa, kok saya sampai saat ini tidak sukses selalu seperti teman-teman lain, ada jabatan, gaji banyak, ada pangkat. Kok saya anak Tuhan sudah melayani Tuhan, tapi saya tetap jadi karyawan biasa. Allah tahu bagaimana cara memberkati kehidupanmu. Kalaupun saat ini ada yang masih dalam merasa level di bawah, ingat Tuhan ada memberkati Anda saat itu. Mungkin Tuhan membangun rohani Anda, karena Tuhan tahu yang terpenting berkat rohani. Buat apa kita memiliki seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Berkat rohani yang terutama yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Jasmani hanya akan mengikuti. Ingat, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berkat yang sebenarnya. Mencari Tuhan dan diberkati. Tapi ingat, berkat Tuhan jangan sampai kita yang mengatur berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada kita, tapi manusia kadang malah salah. Tapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, walaupun saat ini kita hanya makan berberoa, ikan putih, tapi disertai dengan berkat Tuhan, pasti akan nikmat buat kita. Berkat-berkat apakah yang akan Tuhan sediakan buat kita yang dengar-dengaran? Yang pertama, berkat umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ingat berkat yang terutama yang pertama, umur panjang, kekayaan, kehormatan. Itu berkat yang sangat luar biasa. Banyak orang kaya tapi sakit. Banyak orang ada harta tapi tidak bisa menikmati karena mungkin di kursi roda, mungkin ada penyakit bawaan yang tidak bisa memberi keluasan untuk beraktivitas, tidak bisa bersenang-senang menikmati berkatnya. Jadi berkat yang pertama yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat kita, ialah berkat umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Yang kedua, berkat apakah yang Tuhan sediakan berikan buat kita? Yang kedua, masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ingat, berkat Tuhan atas kita, janji Tuhan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ingat, damai sejahtera. Apapun kondisimu, percayalah, berkat Tuhan atasmu ialah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita ialah damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkat yang ketiga ini saya bilang yang paling khusus spesial. Mengapa? Dunia tidak bisa memberikan berkat yang ketiga ini, damai sejahtera dan sukacita. Orang yang punya uang banyak belum tentu bisa memberikan tidur yang nyenyak. Orang yang ada kekuasaan belum tentu bisa memberikan damai sejahtera. Mungkin karena kekuasaannya dia khawatir, mungkin bisa saja ada orang mengambil kekuasaannya, tidak damai sejahtera. Bahkan orang kaya kadang-kala tidak sukacita karena kenapa? Kumpul terus uang itu kadang-kala nanti untuk ke depan sudah pikir hari ini tidak ada sukacita. Bahkan ya banyak kita lihat juga orang kaya. Ada orang kaya yang saya lihat hanya makan bubur padahal banyak uang. Setelah itu tidak bersukacita, tidak menikmati berkat Tuhan. Ingat, berkat yang ketiga, damai sejahtera dan sukacita ini hanya produk surga. Dunia tidak bisa memberikan. Sehebat apapun Anda, tidak bisa memberikan berkat ini. Hanya Tuhanlah yang kita sembah. Tuhan Allah kita, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus, yang sanggup memberikan berkat damai sejahtera dan sukacita. Yang keempat, berkat yang terakhir yang Tuhan berikan ialah keselamatan kekal. Ini poin yang teramat penting.
Karena keselamatan kekal hanya bisa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang lain tidak bisa memberikannya buat kita. Yohanes 6 ayat 47 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Keselamatan kekal adalah berkat yang paling sangat terutama. Jadi berbahagialah kalau kita ini adalah Tuhan. Sebagai anak Tuhan, percaya berkat Tuhan ada atas kita. Jangan pernah ragu akan hidupmu kalau saat ini kau ada masalah. Percaya dengan iman kita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Jangan takut, janji Tuhan terjadi buat kita. Asal kita taat, dengar-dengaran, mendengarkan suara Tuhan. Jangan pemalang dengan Tuhan. Jika engkau tidak taat kepada Tuhan Allahmu, engkau tidak akan diberkati. Tapi jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kita pasti akan diberkati. Jadi dengarkanlah suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat. Yang pertama, umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Yang kedua, masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, damai sejahtera dan sukacita. Yang keempat, keselamatan kekal. Diberkati lagi kehidupan kita, karena Tuhan kita selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu atas kami. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Bapa berkati kami semua umat-Mu. Bila berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian kami, berkat rohani Yesus menjadi bagian kami, damai sejahtera Allah sukacita Roh Kudus memberkati kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati dengan firman Tuhan dan selalu percaya Allah memberkati kita dan selalu mengatakan kita diberkati Tuhan. Terima kasih dan Shalom Elohim.